gue tuh udah minta kecilin musiknya sama dia. Cuma gue nggak tahu tuh. Di Ntar luar ya, lebih gue masih parah. Katanya ada voice isolation. gue udah pakai cancelling noise. Ada itu apa lain? Udah. Nah ini better. Oke, ini gue masuk ke dalam ruangan soalnya. Ya udah gini aja lah. Anyway, dah. Ini better nih. Lo tau gak sih? Heeh, apa tuh? Ini ngomongin soal konser Coldplay ya. Mm-mm. Jangan keder. Gue nyari tempat terbaik nih. Masih kenceng. Mukanya si Iwet udah mulai sebel. Mm-mm. Nggak, mbaknya juga ngecilin suara kayak lama banget, sebel banget gue. Nggak ada orang juga di sini, ngerti nggak sih lo? Maksud gue kalau emang udah rame, oke lah ya. Better, Tio. Oke, yuk. Ya Mulai. udah lah ya. Heeh. Oke. Emang intinya pelajarannya adalah kalau kita mau siaran, kita tuh harus ada di kamar. Udah titik. Iya. Itu udah benar. Cuma kan kadang-kadang gitu ya, lo ada satu kondisi di mana lo tidak bisa menghindari gitu. Terus Iya. kita berusaha asik ya kan, siaran bisa dari mana aja, whatever, Bisa. tapi tetap gitu. Menurut gue no. You have to dedicate a time gitu ya, emang bener-bener lo ya emang fokus untuk siaran aja gitu. Sejam. Time and place. Lo harus ada di dalam kamar tertutup. Nggak bisa lo di lobby. Atau mungkin kalau lo di mobil beda cerita ya. Tapi sambil jalan lo ke distract pasti nanti. Apa tuh, ada apa tuh. Repot. Emang. Ya udahlah ya, hari ini kita maklumi aja deh ya. Kita maklumi aja ya. Ya. Buat lo katanya pakai mic apa tuh? Earphone-nya. Samsung earbuds. Satu set sama handphone gue. Iwet kan anak Samsung, Bo. Dah, yuk kita ngobrol. Lo tau apa ya? Apa tuh? Speaking of Coldplay, ada temen gue ditipu loh, kena scam tiket. Itu beneran ya? Beneran. Gimana ceritanya? Temen gue namanya Viren kan pengen banget nonton Coldplay. Terus dia dapet lah dari supplier yang menawarkan di sosial media gitu. Ternyata scam. Jadi bukti tiket yang dikirim-kirimin itu palsu. Dan kemarin ditangkap orangnya. Ada yang kena juga nggak sih? Ada di sini tadi 15 M. Nah itu dia. Hah? Gimana 15 M tuh, temen lu kena 15 M ketipu? Total dia nipu sampai 15 M. Edan. Temen lu belinya di mana, Bo? Ini kita buka aja nih, siapa tuh namanya? Sebut nggak? Aduh, yang nipu anak umur 19 tahun, bagaimana? Ya Allah. Dia bikin apa? Bikin sosial media account, orang suruh transfer atau website atau apa? Nah, gua nggak. Pokoknya kalau temen gue itu kayaknya tuh kayak dicolek-colek temen gitu loh, Nek. Jadi misalnya, gue dapat dari supplier mana, gue dulu mau ikut, yuk nitip di gue gitu. Gila loh. Oh my god, Iwa bilang si cewek itu udah sering just tip scam konser K-pop katanya, gitu. Mulut ke Mulut. Tadi tuh kalau gue pagi dapat FYP-nya, ada satu ibu-ibu marah-marah. Dia marah-marah, dia ditipu gitu ya, lagi di GBK lah pokoknya. Dia bolak-balik ke pintu ini pintu itu, nyari masuk nggak bisa, di scan nggak bisa, nggak dapat gelang apa segala macam. Dia nyari panitia, terus dia marah-marah gitu. Dia bilang, saya tuh udah bayar mahal buat mau nonton konser cosplay. Salah apa saya tuh pengen nonton konser cosplay. Dia sebut berkali-kali. Terus namanya netizen ya, Bo ya. Ya ibu salah, Bu. GBK kemarin konser Coldplay bukan cosplay.
Tapi mungkin ibunya lagi emosi ya, Bo. Dia kata cosplay. Apa? Aduh maaf ya. Gitu lucu banget menurut gue. Bapak-bapak katanya. Ibu-ibu ada juga. Udah menor banget menonton konser. Dia kata konser cosplay. Enggak, maksud gue katanya ya anak K-pop itu udah kenal sama account itu. Orang itu katanya biasa nipu. Iya. Tapi gini sih ya, itu sebabnya Dave. Gue tuh terus terang, gue tuh agak suka takut sama belanja atau pembelian online. Itu karena hal-hal seperti itu, gitu. Kenapa? Karena dunia internet itu kan bener-bener sangat luas sekali, tidak terbatas dan kadang-kadang tidak bisa dikontrol. Bener nggak sih? Emang. Ya. Maksud gue gini, kalau misalnya cari yang verifikasi dong, yang account official atau apa segala macam. Gue tetap gini, itu kan bisa aja dibikin bahwa dia official atau apa gitu. Sehingga nggak tahu ya, gue sebagai kayaknya gue tuh emang masih orang lama banget gitu. Sehingga gue kalau beli apa-apa tuh memang ya gue cari websitenya kalau misalnya memang harus beli di ini ya, di dunia maya, di internet, atau gue beli langsung. Iya, tapi gue setuju ya, kan ada yang bilang katanya itu juga kerjasama sama panitianya gitu ya. Kalau enggak mana berani, mana Enggak. bisa tuh dapat link atau channel gitu. Enggak. Kan terus ada juga yang bilang gini, kenapa sih di negara kita tuh banyak banget ya drama kayak gitu, scam tiket lah, apalah. Gue juga setuju loh, Wet. Gue tuh lelah banget. Kenapa sih cuman mau nonton konser aja, intrikasinya tuh terlalu puyeng, tau gak lo? Puyeng cuman- hadir. Iya, cuman semudah bahwa lu tinggal bikin official tempat buat jualan tiket, kita beli di situ, udah titik. Apa sih gitu? Siapa sih yang awal-awal nih membudayakan war-waran? Aduh udah deh, Nek, lu tuh bikin kacau, tau gak lo? Kesel gue jadinya. Sabar, tenang, sabar, tenang. Pemirsa tenang dulu ya. Udah gitu ya, gue nonton di konten TikTok ya, ada yang nonton itu tuh di balik pagar gedung GBK, Bo. Jadi orang pada duduk-duduk, jadi mereka tuh nggak cuman ngeliatin gedung GBK aja dari luar, sama ngedengar suara Coldplay lagi nyanyi. Terus bercandaannya dibilang ini Cat Night, jenis tiketnya Cat Night. Kasian ya, Bo. Tapi itulah maksud gue ya, emang ternyata orang Indonesia tuh sangat haus sekali hiburan gitu. Terus abis itu, nah infrastruktur ternyata memang masih belum memadai ya ternyata. Bener nggak sih? Dalam artian apa? Infrastruktur tuh infrastruktur internetnya, pembelian tiket, orang mau ini mau itunya segala macam. Itu gue jadi agak ngerasa kayak ya Allah. Mbak semalam nonton Coldplay nggak Mbak? Enggak, Pak. Oh enggak, mbaknya nggak nonton Coldplay, kesian. Mbak mau muncul sebentar nggak di sini? Banyak yang nonton loh Mbak. Bapak nonton? Nah, thank you ya Mbak ya. Maka saya nggak nonton Coldplay Mbak. Oh, enggak. Thank you. Aduh, lo nggak usah ngomongin infrastruktur deh, internetan di negara kita memang masih lemah. Lah gue daftar paspor online aja gue mau bayar nggak bisa, terus abis itu hilang lagi tempat gue. Iya, benar. Setuju banget gue sama lo. Itu maksud gue jadi kayak sulit sih emang. Aduh bingung banget. Katanya Liodra juga kena tipu ya, ada di insert ya. Banyak banget yang kena tipu, orang 15M ya kurang banyak apa yang beli, Nek, berarti. Tapi ketangkap kan udah anaknya. Ketangkap tuh gue lihat fotonya sih dia udah di kantor Polela. Bo, lo tolong dong Apa? kasih pelajaran yang baik. Kalau kita live tuh ada mutu, ada manfaat. Polisi lo kata Polela, Politron. Ini ya, ini agak out of topic sedikit. Tadi kan kita udah ngebahas soal apa itu namanya kasus teman-teman yang banyak tertipu
di konsernya Coldplay gitu ya. Terus abis itu ini selamat pagi untuk yang baru aja datang, baru aja hadir, join di live kita duet Dave Iwet siaran pagi. Terima kasih banyak udah hadir pagi hari ini. Ngomongin kan kalau sekarang tuh bahasa-bahasa pergaulan disebutnya ya. Itu kan Elmar sama Debbie Sahertian yang bolak-balik di FYP. Bener kan ya? Iya. Cuma gue jadi inget dari zaman dulu tuh kita udah ngomong kayak begitu ya, Bu, sebenarnya. Emang sebenarnya cuma ganti-ganti aja kan, Say. Iya, tapi gue tuh suka nggak bisa catch up lagi sama bahasa anak-anak itu sekarang. Tapi ya, ini ngomong ini sedikit boleh nggak sih? Katanya kenapa di negara kita tuh banyak yang berani nipu karena hukuman penipuan itu cuma 1,5 tahun, bener nggak sih? Oh, emang bukan? Gue nggak tahu tuh. Hukumannya berapa lama? Tuh, Gita bilang katanya dia ditipu arisan bodong, kerugian kolektifnya apa ya, 20M, pelakunya tuh cuma dihukum 1,5 tahun belum potongan. Yang My nipu God. umur 25 tahun, gimana tuh yang? Dan katanya nggak harus ngeganti pelakunya. Iya. Tapi bingung sih ya gue, maksud gue itu kan udah ranah pemerintah ya, Bo, ngomongin soal hukum, ngomongin soal ngomongin soal bagaimana penipu tuh seharusnya dihukum kayak gitu-gitu. Gue agak kayak ya apalah kita gitu, apalah daya kita untuk bisa membantu itu gitu. Kalau misal kita mau bersuara ya cuma bisa bersuara lewat live TikTok gini aja, bener gak sih? Iya, kalau kita mau saling bantu itu harus dengan gerilya sendiri gitu. Kayak kita tahu account yang nipu, kita rame-rame kasih tahu. Sama, jangan mudah percaya. Intinya iya nggak sih? Lo mau ngomongin arisan, jangan mudah percaya pada bandar. Lo mau ngomongin beli tiket online, jangan mudah percaya kepada yang jualan tiket. If it is not an official website, mendingan nggak usah. Karena menurut gue, hukum ekonomi nggak sih, Wet? Kalau yang beli nggak ada, yang jual juga mau nggak mau mati. Betul. Tapi ya, ini lucu loh. Ini lucu deh. Ini menurut gue menarik untuk dibahas. Kita ngomongin soal trust issue kepada transaksi jual beli di internet. Ya, Atau jangankan cuma jual beli deh, kita ngomongin transaksi aja. Transaksi itu bisa kita memberikan data, kita bisa ngomongin belanja online, kita bisa ngomongin membeli tiket online, bener nggak? Ya, generasi nggak tahu, gue nggak mau pukul rata, tapi gue termasuk orang yang punya trust issue dengan internet. oh. I have to say that. Ya, Jadi misal, lo pukul rata tuh. Ya. Apapun yang berlangsung di internet, lo pasang kuda-kuda. yes. Apakah gue nyaman? Hidup gue nyaman? Tidak. Misal ya, contoh nih, gue dikasih link gitu sama temen gue. Terus udah gitu, buka deh link ini menarik gini. Terus gue gini nih, gue pikir dulu nih berkali-kali. Gue klik apa enggak? Gue klik apa enggak? Gue klik Oh apa my enggak? Ya, itu satu. Oke nih, temen gue bilang aman, udah nggak usah parno deh. Gue klik dong, ceklek. Tiba-tiba untuk membaca konten ini harus isi data dulu, email apa-apa. Oh, gue tutup langsung. Gue prefer untuk nggak tahu info apa di balik link itu dibandingkan gue kenapa-napa. Itu Nah. baru link. Ya, beli tiket. Nih gue baru-baru ini, Dave, gue bisa belanja tiket di online. Itu gue takut. Ntar kalau misalnya uang gue nggak balik gimana? Ntar kalau misalnya gue begini begitu gimana? Satu lagi nih, Dave, transportasi umum. Lo tahu apa? Gue nggak pernah naik transportasi umum online. Karena lo takut. Iya. Jadi transportasi online yang gue pakai itu hanya My Bluebird apps only. Ya itu transportasi online atuh, tapi Eits. maksudnya lu udah percaya gitu. Iya, itu kan gue nggak berhubungan sama banyak vendor-vendor. Oh, paham. Ngerti nggak lo? Itu kan masyarakat bebas kalau transportasi online yang depannya warna hijau itu. Oh, ngerti gue. Iya nggak?
Iya kan? Kalau kalau si burung biru itu udah jelas, gue tahu perusahaannya, gue tahu siapa yang punya. Kalau sampai gue kenapa-napa bisa gue tuntut. Coba berapa banyak orang yang kena kasus di, sorry ya gue nggak mau jelek-jelekin, it's me. Ini gue yang kayak gitu. Kalau sampai kenapa-napa itu banyak yang bingung cara kontak customer service, ngobrolnya mesti lewat apps. Gue mesti ngomong sama manusia. Oke. Ini menyambut teman-teman yang baru bergabung ya. Selamat datang di Dave Iwet siaran pagi. Mohon maaf kalau hari ini suaranya kurang jernih karena Iwet sedang tugas di lobi hotel. Ya, Ani dapat tugas pagi, yang lagi kita omongin adalah masalah, ini adalah himbauan ya, untuk tidak mudah percaya melakukan transaksi online. Karena kita lagi ngebahas, kemarin kan banyak yang lagi sedih karena di scam pembelian tiket Coldplay. Katanya pelakunya menipu 15M. Dan dari minggu kemarin itu ya, Iwet, gue itu dapat notifikasi SMS yang bunyinya tuh gini gitu loh. Mohon perbaharui kelengkapan data Anda. Pengiriman barang tidak dapat dilakukan. Klik link berikut ini. Tiap hari tuh ada notifikasi itu. Nah, gue kan jadi penasaran ya, Wet ya. Karena gue lagi pesan vitamin di toko Orange. Terus gue gini, aduh, harus gue klik nggak ya? Gue lihat di aplikasi toko Orange baik-baik aja tuh. Terus tiap hari gue dikirimin itu. Nah, kalau Anda tidak melakukan verifikasi data, barang Anda akan dikembalikan. Kata manajer gue gini, jangan lu klik linknya, jangan lu klik linknya. Dan ternyata teman gue Becky juga menerima SMS serupa. Jadi gue yakin 1000% sekarang bahwa SMS itu adalah penipuan. Nah, kan lu nggak tahu ya, Bo, mana yang nipu, mana yang beneran. Ya kan? Iya kan? Bahkan gini deh, ini paling kesian sebenarnya orang-orang tua kita ya, Bo. Mereka tuh kan juga ingin bisa beradaptasi, ya kan? Jadi pakai apalah misalnya m-banking, mobile banking, atau mereka pakai belanja online. They don't understand loh, yang mana penipuan, yang mana beneran. Dan itu udah terjadi kasus-kasus kayak misalnya gini ya, kalau di perbankan tuh mengupgrade kartu rekening kamu menjadi rekening prioritas. Dia klik babi bubar, habis uangnya diambil. Yes, betul. Dan gue setuju apa sama Iwet ya. Jangan disalahkan kalau kami ini sebagai masyarakat yang udah tua akhirnya pukul rata. Kalau dikirimin link untuk konfirmasi, baik cuman berupa undangan event, undangan kawinan, gue nggak pernah mau loh, Wet. RSVP tolong diklik undangan ini gitu. Gue nggak pernah mau klik. Gue balas dari nomor WhatsApp-nya. Gue tuh pernah dikatain bego loh, Wet, sama yang undang. Ini gimana sih selebriti yang gue undang katanya kok bego banget. Udah gue suruh RSVP ke link itu, kenapa dia malah balas WhatsApp? Dalam hati gue gini, biarin, mendingan gue dikatain bego daripada gue klik terus data gue hancur. Bo, lu di hotel apa sih berisik banget? Buset, Masya Allah. Gue ngomong apa pengen jejeritan. Halo, abang, berisik banget lu. Lu di hotel apa di Sari Ratu? Lu di dapur? Aduh capek. Tegang loh leher gue mau siaran ini. gue dari tadi gini, ini headphone gue. Apa emangnya dia dari tadi teriak-teriak? Gue teriak-teriak. Karena lo tau apa, Iwet? Botak. Apa? Noise cancellation di AirPod Samsung lo yang keren itu hanya berlaku kalau lo ngomong. Jadi kalau lo diam, noise cancellation-nya nggak nyala. Jadi gue harus ngomong terus dong. Jadi bisa dipastikan selesai siaran 1 jam ini kuping gue budek.
udahlah ya. At least from this experience this morning, we learn something. Lu ngomongnya santai aja, Gak lu bisa. masih denger. Tolong tap guys dan share kalau mau lihat nih ya bude-bude marah-marah pagi-pagi. Nah lo tonton nih live ini. Gue dari tadi gini, ini kenapa ya kok gue kayak lagi dimarahin sama Dev. Oke, kita samakan energi. Aduh capek. Aduh capek. Pesan Sebentar. moralnya, kalau mau siaran kita harus di kamar. Kalau besok-besok lo lagi mesti tugas di luar kota dan tidak di dalam ruangan tertutup, ya udahlah ya siarannya absen aja daripada gue serangan jantung, Nek. Nggak kuat, Beb. Oke, kalau sekarang tadi tuh gue mute dulu. Jadi pas gue diam gue mute. Habis itu pas gue ngomong kan agak better nih. Ini agak lumayan nggak kalau kayak begini? Hah? Better. Jadi Tapi kalau gitu gue yang ngalah. Gue mesti kalau gue diam gue mute supaya lo nggak jerit-jerit gitu ya. Deal gitu ya, oke ya. Oke, deal. Oke, kita lanjut lagi. Jadi guys, balik lagi nih. Ini kan tadi nyambung kita membahas soal banyak sekali yang kena scam pada saat konser Coldplay kemarin. Gitu kan ya Dev ya. Terus kemudian bahkan tuh sampai disinyalir 15M orang tersebut menarik keuntungan. Nah, ini berlanjut obrolannya bahwa kalau gue pribadi, gue adalah tipe orang yang sangat punya trust issue dengan transaksi online, gitu ya. Transaksi bukan hanya jual beli loh, tapi juga kayak data dan sebagainya tuh gue ragu-ragu icuk selalu. Apakah ini benar, apakah ini enggak dan sebagainya. Dan memang kalau di Indonesia bahkan itu lebih parah lagi karena itu tadi penipuan-penipuan seperti ini tuh cuman hukumannya 1,5 tahun, belum potongan. Jadi kalau misalnya mau memberikan efek jera, ya nggak jera. Nah, gue tuh cuma mikir gini, gue kan sebagai rakyat biasa, gue nggak punya kuasa ya Dev untuk mengatur hukum itu, bener nggak? betul. Jadi artinya apa? Preventifnya di gue. Gue yang kontrol, jangan sampai gue terus begitu ketipu terus gue marah-marah gitu. Karena ya nggak bisa gue kontrol itu. Jadi ya udah, kalau misalnya ada yang kirim link, gue separah gue nggak mau klik linknya. Kayak gitu kalau gue. Iya, gue setuju ya. Jadi kita gantian ngomongnya begini ya, supaya teman-teman juga bisa menyimak. Buat teman-teman yang baru masuk, ini adalah siaran pagi yang sedang kita lakukan. Anggaplah ini dalam situasi darurat ya. Darurat ani-ani lagi bertugas. Tapi kita tetap memperkenalkan produk yang minggu ini sedang kita perkenalkan, Hydrating Cream ya. Ini bisa dipakai di badan dan di wajah, silahkan dicari di toko ijo ya. Ini dijamin bukan scam tapi beneran karena official store, oke? Nah, berarti gue setuju apa yang Iwet bilang. Kalau hukum gitu ya, ini kan banyak lawyer juga yang bilang katanya sedang membantu tuh proses hukum penipuan scam si Coldplay ini gitu. Hukum kan kita nggak bisa kontrol ya. Kitanya aja sebagai pembeli harus lebih berhati-hati. Lo mau beli tiket, lo mau beli apapun yang lo lakukan transaksi online, harus lebih berhati-hati, keamanannya harus berlapis. Sama kekurangan orang kita tuh, Wet, adalah dari mulut ke mulut. Gue merasa, gue beli nih, gue dapat nih jalur untuk dapat Coldplay. Ternyata bisa nih, gue nggak dapat nih menang war tiket. Gue dapat nih dari link gue si A gitu. Gue ngajak teman-teman gue. Hati-hati, janganlah ngajak-ngajak. Kita nih emang orang doyan ngajak-ngajak. Pipis aja bangunnya ngajak-ngajak ya. Jadi lu juga sebenarnya juga ragu-ragu kan. Tapi lu pengen kalau ada apa-apa, jadi lu nggak sendirian. Lu ngajak-ngajak deh tuh temen lo. Jangan ya Yang ya, jangan. Setuju nggak, Wet? Setuju gue. Itu menurut gue langkah yang sangat bijak, Dave. Terus sama satu lagi ya. Perhatikan benar-benar pengumuman-pengumuman dari si pihak-pihak itu. Kayak bank kan suka bilang bahwa kami hanya mengirimkan WhatsApp atau SMS dari akun WhatsApp
official misalnya gitu. Terus platform-platform kan sekarang juga udah bikin kayak blue tick atau mungkin green tick gitu ya untuk menunjukkan mana yang benar mana yang tidak. Termasuk juga di pinjol. Mm-mm. Pinjol itu Pinjol. sebenarnya niatnya baik loh, Bo. Mereka Hmm. tuh mau membantu gitu ya. Cuma masalahnya adalah memang kitanya yang kadang-kadang sebagai konsumen emang nggak siap dikasih fasilitas semudah itu. Mm-mm. Ya, berasa kayaknya oh ringan lah pinjam 1 juta, 2 juta, 3 juta segala macam terus cepet banget masuknya tapi tiba-tiba nggak sanggup bayarnya terus dikejar-kejar dep kolektor marah-marah juga kitanya. Nah, itu juga mesti kita lihat gitu pinjolnya mana yang benar, mana yang salah, mana Hmm. yang istilahnya apa tuh Dave namanya official, mana yang enggak. Mm-mm. Itu kan sekarang Mm-mm. ada tandanya. Jadi kayak kalau ada logo AFPI, nah itu tuh pasti pinjol yang official, yang Oh sudah gitu. terdaftar, dijamin sama OJK gitu. Nah, Hmm. hal-hal yang kayak gitu tuh yang mesti kita pelajari dengan benar. Sama kayak misalnya mau beli nih Clarins Hydrating Cream. Nih gue hari ini mau posting di Instastory gue dengan link official store-nya. Jadi kalau lo Hmm. tertarik, go to my gram and click that link supaya lo nggak ketipu belanjanya. Oh, iya betul. Memang segala sesuatu yang berjudul official itu kayak nabung. Ya emang kalau tujuannya pengen nabung, pengen investasi, kenapa nggak di bank aja sih yang dijamin pemerintah? Gue setuju sama lo, bener. Hah? Kenapa investasinya harus bentuknya sama temen lo? Iya. Ya, investasi itu di bank. Beli surat berharga, pakai deposito, Heeh. reksadana campuran, atau Heeh. reksadana murni, saham Iya. murni, Iya. gitu. Nabung emas gitu ya. Nabung emas. Iya bisa apa ya kalau sekarang kan nabung kan tuh bisa di aplikasi ya kan sekarang Mm-mm. nabung emas itu bisa nyicil emas juga di aplikasi. Nah aplikasinya tuh juga yang bener yang udah bisa dicek gitu loh Nek. Ngerti nggak sih Bo? Pegadaian juga gue suka tuh beli emas di Pegadaian. Tapi kan itu bener gitu bisa dicek gitu. Kayak gue tuh sangat berhati-hati karena tentunya saya sudah pernah melakukan kesalahan berinvestasi ya. Jadi saya bisa ngomong begitu ke teman-teman. Arisan saya pernah ikutan apa enggak? Ikutan. Tapi sama teman-teman yang udah gue kenal lebih dari 10 tahun. Bo, kagak tuh gue mempercayakan duit gue ke orang yang baru kenal dari lingkungan yang baru gue masukin. Kenal karena temennya si ini. Ih, gue mah enggak. Gimana? Setuju? Setuju. Ini ada yang nyaut nih. How about crypto? Bentar ya, sebelum itu gue akan bahas dulu tukang jualan. Mas Iwet terafiliasikah dengan Duanyam? Selain ke medsos dan web, saya bisa hubungi mereka kemana ya Mas? Lewat Instagramnya aja, atau lewat gramnya, atau lewat sosial medianya. Kontak ke sana, bilang Mas Iwet, bilang suruh kontak ke sini. Ceile. Anyway, gue lanjut ya. How about crypto? Kalau gue dari pertama kali kripto itu keluar gue nggak tertarik, Bo. Gue nggak tertarik. Hmm. Gue nggak tertarik karena gue gini loh. Nggak tahu ya, gue tuh tipikal emang orang tua kali ya, Bo ya. Emang gue tuh ada kolot-kolotnya gitu. Gue mikir gini, ini apa ya sebenarnya ya? Terus abis itu gue mikir lagi gini, ini harganya nggak murah loh, ya. Hmm. Lo mesti naruh uang tuh nggak sedikit gitu. Maksud gue gini, uang gue nggak banyak-banyak banget, Bo. Kalau sampai Iya. uang itu hilang, uang itu angus, mati lo gue. Iya. Ya, ngerti nggak lo? Kok Iya. orang tuh pada berani-berani banget gitu naruh-naruh duit ini itu segala macam. Terus akhirnya loss. Mm-mm. Akhirnya uangnya hangus, akhirnya uangnya hilang. Ih, Mm-mm. gue mah nggak berani. Dari awal gue juga gitu. Gue sampai bahkan tapi nggak tahu ya kan kalau di investasi tuh memang ada orang yang agresif, ada orang yang konservatif. Gue tuh mungkin masuknya konservatif kali. Iya. Ya, gue cukup berpuas dengan oh ya udah deposito reksadana campuran itu gue cukup di situ. Ada teman gue yang bilang gini, uang lo nggak berkembang, Bo, kalau cuma segitu. Wah, gimana lo misal kaya? Main saham dong kayak gue. Terus gue lihat tiap hari dia ngeliatin handphonenya. Hmm. Sahamnya turun apa naik? Sahamnya begini apa? Terus gue bilang gini, ih gue mah nggak mau hidup gue kayak lo.
Hmm. Kayak tapi kesiksa ngeliatin handphone mulu. Iya. Iya Emang. kan? Mm-mm. Iya kan? Emang gue nggak tahu ya, kadang-kadang gue mesti bersyukur bahwa gue punya trust issue ini, tau nggak lo? Hmm. Gue setuju sih in a way ya. Itu mungkin adalah antidote terhadap FOMO yang teman-teman rasakan sekarang gitu ya. Karena ketika FOMO itu juga pembahasan gue di Spill the Tea ini mengenai FOMO. Dengan FOMO tuh FOMO create a certain rush gitu, kayak pengen buru-buru. Lagi tren kripto, kayaknya rushnya tuh diciptakan. Lo walaupun nggak ngerti tuh pengen ikutan kripto. Kalau prinsip gue dalam berinvestasi ya, itu cuman sederhana. Kalau gue nggak ngerti, gue nggak akan taruh duit gue. Nah kebetulan kripto gue nggak ngerti. Gue udah 15 kali dijelasin, gue nggak ngerti. Itu deh, itu menurut gue pesan moral yang sangat penting. If you don't understand, don't jump. Untuk apapun itu. Komentar di sosial media, ketika lo berbicara sama orang lain, ada penawaran ini, ada penawaran itu, ada tren investasi ini, ada tren investasi itu. If you don't understand, don't jump. Never. Iya. Kemarin gue baru dikomentarin sama temen gue tuh. Gue diajak MLM, Bo. Ah, Gue diajak MLM, terus gue tertarik sebenarnya karena pertama gini, produknya bagus, ya produknya bagus. Terus kemudian return yang diberikan itu nyata. Temen gue tuh tiap minggu dia benar-benar bilang, lo harus lihat, gue tiap minggu tuh ketabok sekian. Terus gue gini, wah gila, lumayan banget nih ketabok segitu tiap minggu. Terus gue bilang gini, oke, gue udah mulai kebeli nih sama jualan lo, ya 20%. Terus dia bilang gini, kenapa nggak langsung 100%? Nggak bisa. Gue mau tahu dulu, gue mau paham dulu skemanya kayak apa. Gue mau paham dulu gimana produknya. Gue mau paham dulu ini siapa yang bikin. Gue mau paham dulu ini cara jualannya kayak gimana. Gue mau paham dulu, gue masih jualan ke siapa. Dia bilang ini, ribet banget loh. Gue bilang nggak mau. Gue nggak mau menjeopardize uang gue. Balik lagi, uang gue cuma segitu-gitunya. Ya. Atau dia bilang gini, udah gue bayarin dulu, tenang aja. Ya, tetap aja nggak enak dong, Bo. Gue tetap harus tahu gitu, ketika gue menjual itu, gue mesti ngomongnya gimana. Kan gue mau jualan sama lo juga, Dave. Gue tahu temen lo banyak. Iya kan? Gue mesti ngomongnya, si Dave harus percaya sama gue. Kalau gue cuman bilang sesuai dengan template, nggak bakal kena. Terus, itu yang gue maksud dengan bahwa gue harus paham. Dan untuk paham itu butuh waktu. Nggak bisa cuma semenit 2 menit, nggak bisa cuma sejam 2 jam, nggak bisa. nah itu juga. Kan ada yang nanya, ada yang komentar gitu. Udahlah Wet, nggak usah di mute. Maaf, Iwet nge-mute karena noise reductionnya hanya bekerja kalau Iwet ngomong. Kalau Iwet nggak ngomong, noise reductionnya nggak bekerja. Dan kuping saya sakit sekarang, daya kekuatan kuping, apa dia punya ini tuh, apa sih ini namanya, Til? Ini tuh udah 150%, kuping gue budak banget. Terus yang nanya ini angsa, ini buat teh ayang. Anyway, gue mau ngomong apa ya tadi? MLM. Ini juga yang nawarin MLM juga kayaknya lagi booming ya. Soalnya ekonomi lagi susah, kayaknya penipuan lagi banyak, hati-hati. Scammer lagi banyak, hati-hati. Copet lagi banyak, hati-hati ya. Link-link scammer sialan itu lagi banyak, hati-hati. Sama MLM tuh lagi banyak. Ini tuh kayak waktu Indonesia tahun 97, tahu nggak lo? Mendadak semua orang, temen gue, nelfon gue ngajakin MLM. Gue sih dengan sederhana Iwet menolak dengan halus. Karena setelah dijelaskan gue bilang gini, maaf, aku tuh prinsip aku sederhana, aku nih orang gak terlalu pintar. Kalau aku gak ngerti, aku gak mau. Penjelasan lo, gue gak bisa ngerti. Jadi aku menolak. I decline politely. Gue gak bisa. Dan rata-rata teorinya tuh sama semua. Menjanjikan lo tuh kaki-kaki tuh kalau MLM, lu tuh di atas, ini tuh yang mulai si A, lu tuh kaki nomor 2 nih, lapis kedua. Dan semua rata-rata MLM itu menjanjikan nama-nama besar. Dian Sastro ikutan, Luna Maya ikutan, ini ikutan, itu ikutan. Nggak ada bukti konkret kalau mereka ikutan, lu mah ngemeng aja. Kalau gue sih balik lagi ya, it's not the MLM-nya ya yang kita highlight di sini ya.
Tapi yang kita highlight adalah masalah paham atau tidak pahamnya. Mm-mm. Iya nggak? Karena ketika lo memutuskan untuk ikut pun, it's okay, it's your decision. It's Ya, your money. it's your money. Dan ketika lo sukses, we are happy for that. Bener nggak? Ya. Tapi balik lagi bahwa kalau gue prinsipnya nih nyambung lagi nih ya soal tadi masalah belanja online, beli ini, beli itu segala macam. Gue kalau nggak tahu orangnya siapa di balik itu gue nggak mau. Karena balik lagi, ketika gue ada apa-apa yang gue kejar orang itu, I cannot, gue nggak bisa beneran. Betul. Makanya ya, makanya ya sebetulnya pengalaman ini juga mencolek kita nih di siaran pagi ini kita sama-sama dicolek gitu. Ketika kita mengajak teman, keluarga, rekan, atau merekomendasikan sesuatu, pastikan hal yang bisa lo pertanggungjawabkan. Setuju nggak, Iwet? Pastikan hal yang bisa lo pertanggungjawabkan. Karena sejujurnya kita itu lebih percaya siapa sih orang yang kita kenal kan? Jadi kalau lu nih misalnya, gue tahu, ada investasi nih ternak bebek gitu. Lo pastikan lo bisa mempertanggungjawabkannya sebelum lo ngajak orang lain. Bener nggak? Jadi ketika gue ngajak Iwet ternak bebek yuk bareng gue bisa mempertanggungjawabkannya. If anything fall apart, gue bisa maaf ya Wet, bertanggung jawab bersama-sama gitu loh, nggak yang ya sorry Bo, ya gue juga cuman ikut-ikutan. Najong. Setuju banget gue sama lo. Makanya balik lagi, tadi ada yang bilang kan bahwa ini udah masanya darurat kepercayaan gitu ya. Masalah trust itu atau kepercayaan itu kan balik lagi ke pribadi masing-masing ya Dev ya. Mungkin guenya yang salah karena punya trust issue. Kalau misalnya teman-teman bilang lo aja yang ribet kali Wet, ya mungkin bisa jadi memang gue yang ribet. Tapi balik lagi, gue mengamankan diri gue sendiri gitu kan. Dan kemudian satu lagi nih, ini balik lagi lah, karena gue tuh selalu bilang gitu ya, bahwa pahami dulu sebelum lo berkata, pahami dulu sebelum lo berinvestasi, pahami dulu sebelum lo berkomentar, pahami dulu sebelum lo membeli. Itu penting banget ya. Kayak sekarang gini ya Dave, ini kan sekarang sosial media tuh nggak bisa dibendung ya. Ada kejadian apa, ke blow up, menjadi viral, menjadi omongan semua orang, dan somehow lo kayak kepancing, ke-trigger untuk ikut berkomentar. Sementara kalau misalnya ditanya apakah lo paham atau tidak, tidak. Ya, dan itu mengerikan loh, mengerikan sekali. Maksud gue gini ya, kayak, gue sebenarnya nggak pengen ngomong ini. Ini terlalu sensitif sih. Soal aksi boykot-boykotan itu loh, Bo. Tanpa menyebut merek, tanpa menyebut bahwa kita harus membela apa segala macam. Kita membela kemanusiaan lah, itu udah jelas. Itu prinsip gue. Kalau gue itu ya. Cuma lo tahu nggak sih banyak sekali orang dipecat lo sekarang, Dave. Gara-gara itu ya? Gara-gara itu, karena pabriknya tutup, Dave. Pabriknya tutup. Dan semua itu berhenti beroperasi. Intinya, Jen, berapa orang gitu? Ya, you know. Ya, intinya adalah siaran pagi kita ini colekan untuk berhati-hati sebelum bertindak gitu. Benar nggak sih? Berhati-hati sebelum bertindak. Udah itu aja. Ya, sebelum bertindak berarti sebelum lo melakukan pembelian online, sebelum lo mempercayakan uang lo kepada orang lain, sebelum lo menyuarakan pendapat lo di sosial media, berhati-hatilah gitu. Karena segala sesuatu yang lo lakukan, lo katakan, lo harus pikirin impact-nya itu 360 gitu. Banyak banget, Beb, gitu. Dunia itu tidak cuman seluas segini doang ya banyak banget kiri kanannya, depan belakangnya gitu. Berhati-hatilah. Bener nggak sih, Yang? Bener. Termasuk juga ketika lo mau membeli produk ini loh. Cie. Hati-hati. Maksud gue, tapi bener nggak sih Dave? Misalnya gini ya, ini produk terpampang gitu setiap pagi nih di layar TikToknya teman-teman semua. Apaan sih itu pada nanya gitu kan? Oh, ini Clarins Hydrating Cream sayang. Kan kita kasih tahu gitu kan ya. Terus bahkan kita berdua pun juga punya tanggung jawab loh ketika kita memperkenalkan produk ini. Kenapa produk ini sampai bisa masuk ke screen ini? Itu ada alasannya.
Because we believe in this product. Ya. Dengan kandungan hyaluronic acidnya yang bisa melembabkan, ceramidnya yang bisa mengunci sehingga kelembapan kulit kita terjaga, oat extractnya yang bagus buat kulit sensitif. Karena ini udah dermatology tested gitu. Maksud gue kayak bahkan sampai orang yang lagi kemoterapi aja kan itu sensitif kulitnya. Iya. Mereka nggak bisa pakai sembarangan hand cream, body lotion. They need produk yang benar-benar safe buat kulit sensitif. Nah itu makanya kita bilang ya udah, ayo gue mau promoin produk ini. You know, those kind of things gitu. Iya, betul. Dan menjawab pertanyaan ya, ini tuh pelembab badan dan pelembab wajah. Paraben free, betul. Ini fragrance free, paraben free, tapi not free to give. Jadi lo harus beli. Maaf. Sorry ya, Bo. Dan gue bilang sama Iwet, kan Iwet botak ya. Kemarin pas siaran tuh dia sibuk garuk-garuk kulit kepala. Dia sibuk garuk kulit kepala pas siaran podcast. Aku bilang, Wet, coba deh si Clarence lu pakai di kulit kepala lo. Ini kan pelembab. Mungkin kan buat orang yang botak itu kulit kepalanya jadi mudah kering ya. Cobain pakai. Lu udah cobain belum? Udah dong. Akhirnya gue pakai, bener. Karena Cobain. gue tuh kemarin tuh gini, kenapa gue garuk-garuk? Gue gini, nih gue kali ketombean gitu ya. Terus gue tanya sama Dave, orang botak tuh bisa ketombean gak sih? Terus lo jawab adalah, Bisa. di highlight nggak bisa ya orang botak ya. Karena ketombe itu di kulit kepala, bukan di rambut. Bener nggak, teman-teman? Nggak usah ngotot, nggak usah marah, nggak usah ngotot, nggak usah marah ya. Pagi ini emosi banget kayaknya Mas Dave nih. Dan benar, ada yang nanyakan, Clarence ini punya hand sanitizer. Betul, dia produk hand sanitizer. Ada tissue wipes-nya juga. Betul, ada tissue wipes-nya juga. Betul-betul, brandnya sama, Clarence. Berarti dia lebih dikenal sebagai hand sanitizer ya? Yes. Iya, bener. Ini bener. produk barunya. Iya. Nih, Mami Chu bilang gini, Kak, orang botak bisa ketombean. Emang nggak bisa di highlight, tapi coba deh highlight ketombenya. Aduh, ya Allah Gusti. Beb, Ya. dengar-dengar berarti si Coldplay kemarin akan menjadi konser terakhir di Jakarta sebelum akhirnya tutup tahun libur tahun baru dan persiapan pemilu. Kampanye ya? Iya. Konon katanya gitu, ini akan jadi konser tutupan. Terus kemudian abis ini kayaknya udah mulai bulan-bulan tenang ya, karena fokus sama kampanye gitu sampai ke Februari nanti. Kenapa emangnya? Enggak, dia no wonder gitu orang-orang juga FOMO-nya tuh doppelt gemoppelt gitu. FOMO-nya berlebih selain mereka memang suka Coldplay-nya, sama pasti kan juga didengung-dengungkan ini akan menjadi konser terakhir tutupan tahun gitu kan. Makanya orang jadi banyak yang hilang akal sehat gitu, kena scammer. Gitu. Ternyata nanti masih ada konser K-pop nih akhir November tanggal 25. Aktor King The Land 25 November katanya gitu. Oke. Ya berarti kalau kayak gitu sebuah harapan juga ya untuk penyelenggara acara bahwa kita masih bisa menyelenggarakan event walaupun ini sudah masuk dalam masa kampanye gitu. Karena kan yang digadang-gadang ditakutkan sama bisnis-bisnis itu adalah tidak bisa berpromosi lewat event gitu. Dan juga kan ya pengisi-pengisi acara juga tegang juga ya. Aduh, kita nyari duit dari mana nih ya, bro? Oh, bro. Iya kan? Bro. Iya, bro. Gimana, bro? Kampanye tuh sampai kapan, bro? Pokoknya kan pencoblosannya tuh 14 Februari 2024. Biasanya itu akan ada minggu tenang 2 minggu. Jadi ya sampai akhir Januari lah. Kurang lebih gitu. Oh, jadi kita nih para pekerja panggung berarti nggak punya kerjaan Januari Februari gitu ya, bro? Kurang lebih kok Januari Februari dari Desember masih, iya. Kecuali kalau event tertutup itu masih bisa. Tapi kalau di ruang terbuka gue nggak yakin ya. I'm not really sure. Tapi konon katanya begitu, gitu. Bali masih aman setahu gue. Bali tuh masih bisa
masih bisa ada event-event besar gitu. Kawinan masih jalan dong, Dave. Oh, kawinan masih bisa. Oh, udah puji Tuhan deh ya. Kawinan masih aman, kawinan masih bisa gitu. Ini ada pertanyaan dari Emma Bell ya. Hmm, DWP di Bali. Aduh, gue udah nggak pernah gue datang DWP malah. iya, iya. Ada yang nanya gini. Apa sih? Wait. How you both handle to not get FOMO? Gue nggak pernah FOMO. Gue sama lo, gue nggak pernah FOMO. Gue bersyukur, gue bersyukur sekali. Gue bukan tipe orang yang gampang kepancing dan bukan tipe orang yang gampang merasa left behind. Kalau gue nggak jump into trend. Dan gimana caranya ya, Dave ya? Kita coba ini ya, kita coba simpulkan apa yang membuat kita bisa kayak ya udah jalan aja lempeng gitu. Nggak punya duit kali ya, Bo ya. Lah, lo kan kalau misalnya mau ikut-ikut FOMO lo harus punya uang. Kalau lo nggak punya uang, lo gimana mau FOMO? Bener nggak? Bener. Iya kan? Coba ada tren tas gitu ya, kan harus punya uang buat beli. Kalau nggak punya uang mau gimana? Iya bener juga. Iya kan? Betul. Iya. Ah, Mau nonton Coldplay, kalau lo nggak punya uang gimana? iya. Ya? Iya betul. Kalau gue mungkin sih sebetulnya selain itu ya adalah karena gue tahu pasti apa yang gue suka sih. Heeh. Gue tahu pasti apa yang gue suka gitu. Kayak semua orang pakai tas Hermes gitu. Kalau gue suka apa enggak gitu. Gue tanya dulu sama diri gue. Oh kalau gue suka ya wes gitu. Semua orang nonton Coldplay, gue nggak suka, ya gue nggak akan ikut-ikutan gitu. Semua orang tato di jidat, gue suka apa enggak? Oh gue nggak suka, ya gue nggak akan ikut-ikutan gitu. Terus, tapi karena gue suka, sulam alis, oh gue suka, ya gue ikutan gitu. Ngerti gak sih? Iya sama, bener. Sama tadi bagus deh. Emma Bell juga yang bilang the art of holding ourselves. Ya, itu gue setuju gitu. Maksud gue ini masih nyambung ya. Kita masih mengomentari soal keriaan Coldplay kemarin. Kita udah bahas soal bagaimana kita menyikapi jual beli online, bagaimana menyikapi masalah data dan sebagainya. Sekarang kita ngomongin caranya gimana supaya tidak FOMO gitu. Satu adalah itu tadi yang Dave bilang, nggak tahu ya Dave, mungkin kita berdua tuh udah terlalu kenal diri kita sendiri ya. Iya. Kita tuh udah sekuat itu gitu. Kayak lu mau pengaruhin gue apapun, kalau if I don't buy it, I won't buy it. Kalau if I don't believe in it, I won't do it. Nggak bakal gitu. Maksud gue sampai suka kadang-kadang mikir gini ya, kalau misalnya gue digaplok uang 1M, disuruh misalnya jadi ani-ani gitu ya, apakah akan gue lakukan? I don't think I will do it. Kecuali gue suka sama orangnya ya. Loh, ya Bo, kalau misalnya lu suka sama orangnya, masa lu nggak lu terima? Bener nggak sih? Iya. Gue sih 1M. Iya kan? Gue 1M, gue enggak sih. Coba. Lu nggak kan? 2M? Enggak. Oke, 10M lu jadi ani-ani. Gue kerjain. Padahal di kepala gue 5M juga gue kerjain loh. Cuman lu nggak mau terlalu kelihatan mure ya. Kan soalnya gue dengar gosip ya. Karena 5M tuh nempel banget. 5M tuh nempel banget Jack di kepala gue. Karena gue dengar gosip dari kan belakangan lagi FFI, dunia perfilman. Gue tuh dengar gosip nih kicauan burung gitu ya. Katanya Iko Uwais main film 3M satu film. Terus gue tuh nganga gini. 3M itu banyak banget. Terus manajer gue bilang gini, lah Reza Rahardian satu judul film itu 5M belum termasuk bonus. Gue gini, Rahadian bukan Rahardian. Balik lagi silakan. Oh iya benar. Eza Rahardian. R-nya gue pindahin. Reza Rahadian satu film 5M belum termasuk bonus. Gue gini, 5M, gila 5M banyak banget. Terus gue jadi ngayal kan, kalau kayak kemarin gitu selesai syuting, capek banget gitu ya Nek. Gue gini, aduh anjrit, gue tuh syuting seharian, capek banget gitu. Gak ada tai-tainya nih dengan honornya Reza Rahadian. Gue mikir gitu ya, 5M gue, terus gue mikir,
kalau gue disuruh jadi ani-ani dibayar 5M mau nggak? Ya mau lah. Karena Reza, andai kata benar beritanya, kan ini kabar burung ya guys, ini kabar burung loh. Kita belum memastikan kepastiannya. Karena andai kata pun juga misalnya Reza bener dapat 5M, belum termasuk bonus, ya lo bayangin kerja film itu paling nggak 3 bulan loh. Kemarin aja Gadis Kretek tuh 1 tahun loh. Lo artinya kan berapa banyak waktu yang memang harus dia dedikasikan untuk itu. Berapa banyak energi yang harus dia dedikasikan untuk itu. Bener nggak sih? Bener. Iya Ya, kan? lu mah nggak seru. Begituannya lu bahas. Loh, nggak, tapi kan mas gue compare tuh Ani-Ani, ya udah lu duding aja gitu, manis-manis, cakep-cakep. Duding Oh, dari salah. Hong Kong. Ani-ani juga Salah. harus dandan, harus ngejaga badan, harus jaga wangi semuanya. Terus abis itu harus split kalau ketemu tamu. Lu pikir enak, ya? Terus mending kalau cakep tamunya. Kenapa harus split? Kenapa harus split? Ya, kalau gue bilang ngengkes nanti di ban. bener. Iya Ya mending kan? kalau cakep lagi tamunya ya, ya kan? Belum lagi persaingan dunia ani-ani, shy, kejam shy. Bener Sama juga. juga. Tapi ya gue nggak bercanda loh, gue nggak bercanda ya. Karena menurut gue, kenapa itu disebutnya PSK, pekerja, titik-titik, komersil. Ada kata-kata pekerja. Karena yang mereka lakukan tuh pekerjaan, Bo. Iya sih. Gue sih ada satu yang paling gue nggak tahan ya kalau gue jadi Ani-Ani. Hair extension, Bu. Ya? Kenapa ya, Bo? Kenapa sih, Bo? Itu kayak SOP gitu. Itu kayak SOP, gue kayak gini. Kenapa ya harus pakai hair extension ini? Why? Kenapa gitu? Itu tuh sakit loh. Ya nggak sih? Kenapa gitu? Udah gitu bulu mata yang nggak terawat gitu loh, extension bulu mata yang nggak terawat gitu loh, yang kayak udah belekan gitu loh, yang ini. Aduh Mbak, nggak kuat gue ngeliat bulu matanya. Jadi ngomongin ani-ani, gampang banget ya Iya. dipancing, Tiang kali apancang. pancing shy. Aduh Tuhan ya Allah. Ya udah deh ya, bener biar sih. ini kan pasti teman-teman yang nonton siaran pagi lagi on the way kerja ya, kerja yang Bener, rajin. bener. Ingat, kita harus Iya. banting tulang, kita bukan Reza Rahadian, kita bukan ani-ani ya, kerjalah kau nak yang rajin, dipasang senyumnya ya. Bener, jangan lupa ya hari ini check out Clarence Hydrating Cream. Habis ini gue kasih linknya di gram gue ya. Silahkan dicek aja, jangan lupa ini dipakai. Bagus, beneran gue nggak bohong. Mulai jualan juga. Karena balik lagi kita tuh nggak ikut-ikut tren, nggak ikut-ikut FOMO, bukan karena memang kita tuh kuat menahan diri, tapi karena apa, Dave? Karena duitnya nggak cukup buat FOMO, say. So, balik lagi guys. Jadi jangan lupa bahwa hold yourself. Pahami dulu dengan benar apapun itu sebelum lo melakukan hal-hal atau aksi dari sebuah reaksi. Ya gitu deh pokoknya. Bingung gue. Maaf kalau hari ini live-nya tidak terlalu maksimal. We try to do our Iya. best. Semoga harinya Iya. menyenangkan. Yang nanya Yes. Clarence berapaan bisa dicek di toko hijau ya. Kita ngobrol lagi besok. Besok masih hari Jumat kan ya, Yang? Yes, masih hari Jumat, masih hari Jumat. Semoga besok kamu masih di dalam rumah ya saat kita live ya, Yang ya. Di rumah, besok gue di rumah kok. Besok gue di rumah. Maaf ya hari ini ya. Gak apa-apa. Alright. Have a good day everybody.